Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami kelompok 8 yang akan menjelaskan terkait kurikulum robotika LPDS. Perkenalkan, nama saya Radaki Mulyono, NRP 22. Saya Azhar Afgan, NRP 23. Saya Reza Budi Basran dengan NRP 24. Lalu di sini saya akan menjelaskan untuk bagian programnya. Yang pertama yaitu untuk library yang digunakan. Program menggunakan library string data, std data dan met.h dan dynamicshell.h. Library tersebut berfungsi untuk mengolah data teks, mengonversi string menjadi angka, lalu melakukan perhitungan matematika pada kinematika robot serta mengontrol servo dynamicshell. Lalu yang kedua yaitu konfigurasi bus komunikasi. Konfigurasi bus komunikasi ini menentukan jalur komunikasi antara OpenCM dan servo dynamicshell. Pada program ini digunakan UART3 sehingga microcontroller dapat mengirim dan menerima data dari servo melalui port tersebut. Lalu selanjutnya servo ID. Setiap servo dynamicshell memiliki ID unik sebagai alamat komunikasi. Program menggunakan ID 1 untuk join pertama dan ID 2 untuk join kedua, elbow, sehingga perintah dapat dikirim ke servo yang tepat. Lalu selanjutnya address register merupakan alamat memori internal pada servo dynamicshell, digunakan untuk mengakses parameter tertentu. Pada program ini digunakan register untuk mengatur posisi tujuan servo, membaca posisi saat ini dan mengatur kecepatan gerak servo. Lalu raw servo, batas raw servo merupakan nilai minimum dan maksimum hasil kalibrasi servo. Mempresentasikan rentang sudut kerja servo. Nilai ini digunakan sebagai acuan untuk mengubah sudut dalam derajat menjadi nilai yang dapat dipahami oleh servo. Kemudian panjang link robot adalah panjang masing-masing robot, digunakan perhitungan forward kinematik dan inverse kinematik. Selanjutnya yaitu objek dynamicshell dibuat sebagai antarmuka untuk berkomunikasi dengan servo. Melalui objek ini program dapat mengirim perintah seperti menggerakkan servo, mengatur kecepatan dan posisi. Selanjutnya buffer serial digunakan menyimpan sementara dan data perintah yang dikirim dari komputer melalui serial USB. Selanjutnya fungsi konveksi sudut ke raw. Fungsi ini mengubah nilai sudut dalam satuan derajat menjadi nilai raw servo. Lalu untuk fungsi konversi raw ke sudut, kebalikan dari konversi sebelumnya, yaitu mengubah nilai raw yang dibaca dari servo menjadi nilai sudut dalam derajat sehingga mudah dipahami. Nah, lalu untuk fungsi gerak robot, untuk digunakan untuk menggerakkan robot dengan menerima input sudut join pertama dan kedua. Sebelum dikirim ke servo, sudut ini disesuaikan dengan batas mekanik dan dikonversi ke format raw yang dapat dibaca oleh dynamicshell. Dan selanjutnya yaitu setup, dijalankan satu kali saat sistem dinyalakan. Fungsi ini menganalisis komunikasi USB, mengaktifkan servo dynamicshell, mengatur mode operasi servo, menentukan kecepatan gerak, dan mengarahkan robot ke posisi awal. Selanjutnya yaitu loop utama, berjalan secara terus-menerus selama sistem aktif. Pada program ini digunakan untuk membuat LED indikator berkedip sebagai tanda bahwa sistem bekerja dengan normal.
Lalu yang selanjutnya untuk interrupt USB, fungsi ini membaca data yang masuk dari komputer melalui USB secara real time. Data diterima akan disimpan ke dalam buffer dan diproses ketika menekan tombol enter. Selanjutnya perintah proses komen untuk forward kinematik di berikut. Perintah forward kinematik untuk menghitung posisi ujung lengan berdasarkan nilai sudut kedua join. Program menerima input sudut, menggerakkan robot ke posisi tersebut, lalu menghitung koordinat X dan Y menggunakan persamaan kinematik. Lalu yang selanjutnya, input kinematik untuk proses komennya seperti ini. Untuk menentukan sudut join yang diperlukan agar ujung lengan mencapai posisi target tertentu. Program ini menerima koordinat X dan Y, kemudian menghitung nilai sudut join pertama dan kedua menggunakan persamaan inverse kinematik. Dan untuk yang terakhir, proses read posisi servo. Program ini digunakan untuk membaca posisi aktual kedua servo dari encoder internal dynamic cell. Setelah sudah diperoleh, program ini menghitung kembali koordinat ujung lengan menggunakan forward kinematik dan menampilkan hasilnya kepada tubuh. Jadi untuk IK di sini saya akan demokan. Jadi diketik IK. Untuk percobaan pertama X nya 5,03, lalu Y nya 15,96. Maka di sini theta 1 mendapatkan 55,98 dan theta 2 34,05. Jadi di sini pembuktian 56 ya, sekitar 50 lebih. Lalu di theta 2 itu 34,05 ya, 33an. Di untuk rumusnya sendiri itu seperti berikut. Jadi pertama itu menghitung jarak kuadrat. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat dimasukkan tadi 5,03 kuadrat tambah 56,96 kuadrat dengan hasil 280,02. Lalu dimasukkanlah ke rumus theta 2. Rumus theta 2 pakai cos. Cos theta 2 itu 280,02. Lalu ada 9,0 pangkat 2 kurang 8,5 pangkat 2. 9,0 dan 8,5 ini itu didapatkan dari lengan 1 dan lengan 2, panjang lengan 1 dan lengan 2. Kira-kira seperti berikut, dan nanti ketemu dengan hasil 0,82. Lalu dimasukkan ke theta 2. Theta 2 pakai arcos. 0,82 tadi dimasukkan menjadi 34,05 derajat. Jadi theta 2 itu 34,05 derajat sesuai dengan yang ada di serial monitor. Lalu untuk sekarang menghitung theta 1. Jadi theta 1 menggunakan arctan. Untuk rumusnya seperti berikut. Arctan Y, X. Arctan dimasukkan 15,96 sama 5,03. Nanti menghasilkan 72,52 derajat.
Nah, di sini menghitung offset. Rumusnya arctan 2 8,5 kali sin 34,05. Habis itu yang untuk yang X nya 9,0 tambah 8,5 kali cos 34,05. Kurang lebih seperti berikut dan nantinya menghasilkan 16,52. Jadi theta 1 itu 72,52 dikurang 16,52 menghasilkan 56,00. Mendekati di sini 55,98. Ada error sebesar 5. Lalu untuk percobaan kedua di sini kita pakai IK. Di sini untuk percobaan kedua itu IK. X nya minus 2,69 dan Y nya 16,22. Maka untuk pembuktiannya, untuk theta 1 itu di 78,19. 78 Ya, sekitar 78-an ya. Untuk di theta 2 itu 44,04. Iya. Ya, 44 lebih. Ya, kurang lebih seperti itu. Untuk teorinya sendiri sama ya, seperti yang tadi. Pertama itu hitung jarak kuadrat, nanti ketemu 270,32. Lalu kita masukkan rumus theta 2 yaitu cos theta 2 270,32 terus kurang 81 kurang 72,25 per 153. Nanti ketemunya seperti berikut. Diarkoskan nanti ketemunya 40,7. Itu theta 2 40,7 dan di sini 44,04. Ada selisih error sebesar 4, kurang lebih seperti itu. Lalu untuk theta 1 itu pakai atan. Nah, di sini sama ya, dimasukkan YX nya nanti ketemu seperti ini 99,40. lalu dihitung offsetnya, rumusnya sama seperti tadi, nanti ketemunya 19,47, lalu dikurangi theta 1 99,40 dikurangi 19,47, maka di sini didapatkan 79,93. Di sini ada berapa? 78,19, jadi ada selisih sebesar 1,8. Kurang lebih seperti itu. Sini saya akan mensimulasikan RTDS yang forward kinematics. Saya memiliki data FK45 dan 45 ini. Untuk X nya ketemu 5,5 dan untuk Y nya 15,5. Secara teori seperti ini. Untuk yang X ketemu 6,3, sedangkan yang Y ketemu 14,8. Untuk perhitungan errornya 5,5 dari tadi dikurangi 6,3 ketemu 0,8, sedangkan untuk yang Y nya
Sedangkan untuk yang Y-nya tadi 15,5 dikurangi 14,8 ketemu 0,7 untuk errornya. Untuk yang X-nya tadi errornya sebesar 0,8. Sekarang saya akan mensimulkan data yang kedua, yaitu FK 90 dan 90. Untuk X-nya sekitar min 9,7, untuk Y-nya sekitar 8,7. Untuk teorinya X-nya ketemu min 8,5, untuk Y-nya ketemu 9. Untuk error dari X-nya yaitu min 8,5, secara teori dikurangi dengan yang didapat tadi adalah sekitar min 9,7, ketemu hasilnya